Sebelumnya saya sudah bilang kepada Anda bahwa sebenarnya Anda harusnya sudah bisa mengconvert yang tadinya memakai yield dan extend dengan menggunakan komponen ketika misalnya Anda sudah mengerti bagaimana caranya. Namun jika Anda tidak mengerti, Anda bisa ulang atau Anda bisa mengikuti saja sekarang. Alright, yang pertama coba kita buat dulu komponennya. Kita butuh komponen dengan nama app tapi di dalam layout. Tapi tidak usah seperti itu. Kita akan tetap berpikir di sini bahwa untuk view-nya kita akan tetap di layout, namun untuk nama komponennya kita tidak usah masukkannya ke dalam folder walaupun sebenarnya bisa. Contohnya seperti ini. PHP Artisan make component. Di sini kita bisa buat layouts app. Oke, kita enter. Terus harusnya jika kita lihat di komponen, di sini akan ada folder layout, di sini akan ada app.blade.php. Kemudian jika misalnya kita lihat pada app, di sini ada view, di sini ada layout folder, dan di sini ada app. Nah, cara include-nya jika Anda tidak tahu, seperti ini. Coba kita pergi dulu, anggap dulu ini komponen biasa ya. Saya akan tulis dulu dalam app.blade.php yang ada dalam komponen. Ini adalah app, misalnya seperti itu. Ini adalah app komponen. Dan coba kita include dulu di home.blade.php, ya kan? Kita buat sini komponen dan kita masukkan layouts app, kira-kira seperti itu. Tapi harusnya jika kita menggunakan seperti ini, kita memasukkannya ke dalam components, ya. Dan di sini kita bisa buat, kita aja sudah bisa karena ini sifatnya masih statis. Refresh dan ini adalah app component sudah masuk. Nah, permasalahannya adalah jika misalnya kita ingin mengconvertnya menggunakan anonymous component bagaimana? Sangat mudah sebenarnya. X layouts. Ini kita hilangkan. Kayak seperti ini lah. Refresh. Oops, unable to locate a class view component layout. Oke, jika misalnya kan strukturnya ini kan berbeda dengan yang biasanya. Tadi kita mempelajari membuat navbar, oke, kita cuman masuk ke dalam satu file langsung. Tapi kali ini kita masuk ke dalam yang namanya folder. Oleh karena itu, jika ingin memanggil app.php ini, Anda bisa lakukan seperti ini, app. Kira-kira seperti itu. Refresh di browser, maka harusnya kita sudah baik-baik saja di sini. Ini adalah app component katanya. Tapi kan bagaimana saya bilang ya, Anda nanti kesulitan sewaktu ingin membuat komponennya dengan menggunakan anonymous. Oke, saya akan praktekkan langsung sekarang. X layouts.app. Enter. Kita dapat kelas di sini, bukan malah menjadi seperti ini. Itu yang tidak kita mau sebenarnya. Oleh karena itu, kenapa solusinya untuk kelasnya kita akan spesifikasikan dia ke dalam satu name saja. Nah, untuk view-nya, jika Anda ingin membedakannya, Anda bisa tinggal membedakannya di sini. Mari kita hapus yang ada di sini. Sekarang coba dulu kita pergi ke terminal kembali. Di sini kita akan buat satu komponen lagi. So, PHP Artisan make component. Kita akan buat nama komponennya app layout. Enter. Maka sekarang jika kita lihat pada komponen, di sini ada app layout katanya. Iya kan? App layout ini yang ada di komponen. Maka ini kan tidak ada lagi. Coba kita hapus saja. Oke, app layout ini coba dulu misalnya kita buat di sini. Ini adalah app komponen misalnya seperti itu. Ya, apapun lah. Coba kita pergi ke home.blade.php lagi dan di sini coba dulu alert ini kita hapus dulu biar supaya jelas saja bahwa sini kita akan buat X app layout. Dan sekarang kita refresh di browser, maka ini adalah app component, katanya seperti itu. Oke, ini masih tradisional, harusnya Anda sudah mengerti tentang hal ini. Maka coba dulu ini sudah bisa kita gunakan, tapi coba dulu berpikir bahwa sebenarnya ini layout mau kita tetapkan di layouts folder, bukan di dalam komponen app layout, sama ketika misalnya tadi di navbar ini. Oke, oleh karena itu ini silahkan hapus dan sekarang kita akan modifikasi tepat di app layout.php-nya atau bisa dibilang ini adalah komponen kelasnya. Dan di sini daripada components app layout kita akan ganti menjadi layouts app. Kira-kira seperti itu. Refresh di browser. Error. Katanya di sini undefined variable title. Nah, ini permasalahan yang pertama. Jika seandainya didefinisikan di sini title equals to abc, refresh di browser, harusnya kita mendapatkan duplikat di sini hanya karena pada home.blade.php kita tidak menggunakannya dengan baik. Coba dulu ini kita hapus X app layout kita buat di sini. Dan di sini kita buat misalnya home page. Refresh di browser, maka ini yang kita dapatkan abc. Oke, kita akan copy apa yang ada di sini dan kita paste ke contact.blade.php. Refresh, kita pergi ke ke kontak. Ya, about belum kita ganti. Kontak tetap ABC di sini. Home tetap ABC di sini. Artinya, titelnya belum dinamik di sini. Oke, itu step pertama yang harus kita lakukan. Jika kita lihat pada app.blade.php yang ada pada layouts, di sini masih ada title variable. Yang itu bisa sebenarnya kita buat dinamik. Dengan cara, kita pergi dulu ke home.blade.php. Di sini kita bisa buat titlenya itu adalah
home page. Refresh di home page, tidak berubah rupanya. Oh my god, what happened? Alright, di sini saya akan menjelaskan kepada Anda bahwa sebenarnya sebelum kita melanjut ke sana ya. Ketika Anda menggunakan yang namanya anonymous component, yang namanya variable sebenarnya bisa dibuat menjadi props atau slot ini. Ya kan ini kan slot nih saya dibilang ini. Slot title equals to apapun itu sebenarnya bisa dibuat menjadi props ketika misalnya Anda tidak ada mengharapkan apapun di dalam slot tersebut. Contohnya entah itu strong tag atau apapun. Kalau seperti title seharusnya Anda tidak membutuhkan yang namanya strong apalagi H1 gitu, nggak perlu itu. Nah oleh karena itu yang perlu Anda lakukan adalah seperti ini, membuatnya menjadi props. Nah coba dulu pergi ke app layout yang ada di sini. Title ini tidak bisa sebenarnya kita masukkan seperti ini. Dia tidak akan berganti, dia akan tetap menjadi title ABC gitu karena kita masukkan value-nya. Nah, bagaimana jika seandainya kita lihat di sini ada construct terus kita masukkan dia ke construct. Oke, coba kita buat dulu di sini public title. Dan di sini kita bisa buat title. This ya, kita buat di sini this title equals to title. Jika misalnya kita buat construct di sini, harusnya dia akan mengenali bahwa sebenarnya inilah title yang kita masukkan ke dalam props pertama, yaitu adalah app layout. Jika kita lihat pada home.php, kita masukkannya di sini. Oke, refresh di browser, maka title kita sudah terbaca menjadi home page. Coba dulu ini kita copy dan kita paste tepat di about lah. Nah, di sini kita ganti menjadi about page misalnya. Refresh, kita pergi ke about, maka di sini sudah menjadi about page. Tapi bagaimana dengan kontennya? Tidak terbaca ternyata. Coba di sini saya buat about dan di home kita buat misalnya home page, ya kan? Home, refresh, nothing. Oke, untuk itu coba dulu kita pergi ke app.blade.php. Di sini kita bisa buat daripada yield, kita akan masukkan yang namanya slot. Ya, refresh di browser, ketemu dia home, ketemu dia about. Very cool, right? Jadi Anda sudah tahu bahwa kenapa saya mengajarkan komponen terlebih dahulu kepada Anda sebelum kita melanjut lebih jauh. Agar supaya basic-basic dari Laravel itu Anda bisa kuasai. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya banyak case lagi di dalam komponen ini yang perlu Anda ketahui. Namun coba dulu kita belajar step by step aja. Oke, biar supaya nanti mengerti bagaimana sebenarnya cara penggunaannya. Oke. Apapun ceritanya, jika misalnya kita lihat pada app layout tadi, ini tidak ada default value-nya. Artinya jika misalnya kita pergi ke profile, coba dulu kita copy apa yang ada di about, dan di profile ini coba dulu title-nya kita hilangkan. Refresh di browser, kita pergi ke profile. Unresolved dependency resolving require title. Kenapa require? Hanya karena pada app layout yang ada di sini, kita itu buat dia menjadi constructor. Artinya ini akan require ketika misalnya kita memakainya gitu. Nah, untuk membuatnya tidak require, kita bisa buat di sini atau null, ya. Jadi ketika misalnya titelnya ada, masukkan. Jika tidak ada, maka dia akan default ke null. Refresh di browser, maka jelas jika Anda lihat dia tidak akan ada masalah. Mungkin di sini title-nya hilang, namun problem pertama itu sudah hilang, kan gitu. Tidak ada masalah untuk itu. Kita pergi misalnya ke profile, ganti menjadi profile. Refresh, jadi profile dia. Tapi ada kalanya ketika misalnya untuk homepage, ya untuk homepage ini mungkin ini kan title kita buat di sini lah profile lah ya. Untuk homepage biasanya kan title-nya tidak ada tuh. Biasanya ini cenderung ke nama aplikasi kita atau tagline dari aplikasi kita atau project perusahaan kita lah, bisa dibilang seperti itu. Refresh di browser, kita bisa pergi ke homepage, tidak akan ada title-nya lagi di sini. Nah, seperti ini, jika misalnya Anda ingin membuat yang namanya default value title itu ada walaupun misalnya tidak dipakai, contohnya seperti ini kan tidak kita pakai title itu sebenarnya. Tapi kita ingin membuat default value-nya. Jadi ketika misalnya kita tidak masukkan, aku mau title-nya itu otomatis nama perusahaanku gitu. Nah, oleh karena itu yang bisa Anda lakukan membuat default value tepat di konstruktor tadi. Kita bisa buat di sini, jika ada title, kita masukkan title. Jika tidak ada, kita masukkan di sini default value-nya itu adalah Parsinta. Misalnya seperti itu. Refresh, maka ketemu Parsinta di sini. Untuk cara cepatnya, sebenarnya tidak perlu menggunakan ternary operator seperti ini juga bisa. Anda bisa langsung membuat 2 kali tanda tanya di sini. Jika ada title, eksekusi title. Jika tidak ada, maka eksekusi yang ini. Refresh di browser, hasilnya sama saja. Oke, Anda sudah belajar banyak sekali di sini ya. Untuk komponen, untuk layer Anda sudah bisa menggunakan komponen ya. Kita copy terus kita paste tepat di komponen yang kita inginkan atau page yang kita inginkan. About misalnya, kontak misalnya. Ini coba dulu kita ganti menjadi kontak page.
Terus ini kita buat title, contact page. Refresh, kita pergi ke kontak, about, home, profile, very cool. Semua sudah terrelasi dengan baik dengan menggunakan komponen. Dan jika Anda perhatikan, konten untuk setiap page kita tidak membuat pusing. Artinya tidak ada tag HTML lagi di sini. Dan sekarang coba dulu, karena kita tidak membutuhkan alur komponen ini, coba kita hapus sajalah, ya kan? Nanti akan kita pelajari nantinya. Cuman kenapa tadi saya ajarkan biar supaya Anda mengerti cara penggunaannya. Di sini coba dulu kita pergi cleankan dulu coba apa yang ada di roots web.php ini ya. Ini post tidak ada, kita hapuskan. Ini juga kita hapus. Nanti akan kita bahas semuanya. Untuk sekarang harusnya ini sudah bisa ya. Refresh di browser, semua akan berjalan dengan apa yang kita inginkan. Jika sudah, saya akan melihat Anda di video berikutnya.